Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial service. Di sini saya kedatangan handphone Oppo A11K ya, yang kondisinya itu terkunci pin atau lupa kata sandinya. Oppo A11K. Pokoknya di sini saya akan menggunakan cara yang simple ya, yaitu menggunakan aplikasi Playstool. Baik, kita langsung eksekusi saja. Di sini kita beralih ke PC ya. Tahap pertama kita nonaktifkan dulu antivirusnya karena di sini saya menggunakan Windows 10 Pro. Antivirus yang ada di PC saya Windows Defender ya. Baik, saya nonaktifkan dulu antivirusnya. Nah, di sini kita nonaktifkan dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan manage thing ya. Di sini kita nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, kita beralih ke bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Di sini saya sudah siapkan untuk bahan-bahannya. Saya menyimpan di file D. Ini dia sudah saya sediakan Oppo A11K via Playstool ya. Nah, ini dia file-file yang harus disiapkan untuk mengatasi lupa PIN atau lupa kunci layar di handphone Oppo A11K. Nah, di sini file yang pertama Libus, kemudian MTK bypass, kemudian MTK driver, firmware Oppo A11K, file scatternya ya, dan SP Playstool. Kelima file ini kita ekstrak dulu kelima-limanya ya. Saya ekstrak dulu kelima file ini karena saya belum mengekstraknya. Nah, untuk password file Oppo A11K nya ini passwordnya ya. Untuk passwordnya Oppo A11K bukan ya, passwordnya tutorial. Ini dia passwordnya, tutorial service Oppo A11K ya. Tinggal kita enter saja. Kemudian tinggal kita ekstrak file yang terakhir yaitu SP Playstool-nya. Kita tunggu, sedang proses ekstrak. Baik, kelima filenya sudah diekstrak, kemudian kita buka file pertama yaitu Libus Wins 32-nya. Di sini kita langsung saja buka filenya ya. Ini file yang pertama yang harus kita buka ya. Kita langsung install. Jadi tinggal diikutin saja petunjuknya. Kemudian kita klik finish. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita install
Add Face Filter, kemudian kita next. Sudah terbuka. Ini file pertama yang harus kita buka. Baik, kita posisikan dulu. Kemudian kita buka file yang kedua, yaitu MCT MTK Bypass. Baik, kita langsung saja buka file yang kedua, file MCT MTK Bypass-nya. Tidak bisa dibuka ya untuk MCT-nya. Kita coba buka lagi, sekali lagi. Sudah terbuka ya. Ini kedua file sudah terbuka. Kita posisikan dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita install MTK drivernya ya. Nah, di sini kita install yang MTK drivernya, kemudian tinggal kita next dan kita next ya, kemudian kita install. Kita tunggu, sedang proses menginstal USB driver MediaTek-nya ya. Sebetulnya saya sudah install untuk MTK-nya, sengaja saya install lagi ya, biar lebih jelas dan lebih mudah dipahami untuk mengatasi lupa PIN di handphone Oppo A11K menggunakan Flash Tool ya. Nah, di sini kita klik install. Baik, karena proses installnya agak lama, di sini kita minimize saja ya, karena di awal tadi saya sudah menginstal MTK-nya. Kita tunggu saja proses installnya. Kemudian kita beralih ke file selanjutnya ya. Baik, kita refresh dulu, komputernya agak lemot ya, sehingga proses installnya berlangsung cukup agak lama. Sudah selesai untuk proses install drivernya, dan di sini sudah ada keterangan finish ya. Nah, tinggal kita klik finish. Jadi harap bersabar untuk menunggu proses MTK drivernya ya, karena penginstalannya berlangsung cukup agak lama. Kemudian langkah selanjutnya kita buka file Oppo A11K-nya. Nah, kita buka. Nah, di sini ada dua file. File yang atas ini berisi file scatter. Jadi file scatter Oppo A11K-nya ya. Ini dia filenya. Kemudian tinggal kita ekstrak. Sudah diekstrak, ini file scatternya ya. Kemudian kita beralih ke file yang kedua, yaitu file formatnya. Nah, di sini kita buka file formatnya. Jadi ini file format untuk menghapus PIN di handphone Oppo A11K. Baik, kita buka saja file-filenya, dan file yang terakhir yaitu SP Flash Tool.
Nah, di sini kita langsung saja buka file SP Flash Tool-nya ya. Kita tunggu, sedang proses. Nah, beberapa file sudah terbuka. Yang ini kita minimize dulu, kita minimize semuanya ya. Kita minimize dulu. Kita beralih ke aplikasi yang paling pertama ya. Jadi harus bertahap satu-satu, yaitu aplikasi Libus Wins 32. Nah, di sini ada 3 keterangan, yaitu USB video device, Bluetooth USB modul, dan USB composite device. Nah, di sini handphone dalam posisi hidup. Kemudian kita siapkan kabel data. Untuk kabel data tidak perlu yang ori ya. Yang penting bagus, yang bisa membaca handphone oleh PC ya. Nah, di sini tinggal kita colokan saja handphonenya ke PC. Kita tunggu di Libus Wins 32-nya. Nah, di sini ada keterangan USB composite device. Ini konektornya ya agak ini ya, USB-nya kurang bagus. Baik, saya ganti USB dulu ya. Saya ganti dulu USB-nya ya. Di sini kan ada 3 USB driver, kita coba colokan ke PC handphonenya. Nah, di sini sudah terdetek ada USB composite device yang paling atas ya. Nah, di sini di bagian USB composite device yang kita install, yang kan ada yang bawah dan ada yang atas ya. Di sini kita coba cabut dulu handphonenya. Nah, untuk USB composite device yang bawah itu nama pinggirnya yaitu standar USB host. Untuk USB composite device yang bawah ya. Kita coba colokan handphonenya ke PC. Nah, kita sesuaikan dulu. Kan tadi yang USB composite device, yang ini yang tadi itu ada 2 ya, USB composite device ada 2. Kemudian kita install yang paling atas. Kita coba install yang paling atas ya. Di sini kita install. Baik. Sudah berhasil menginstal yang paling atas. Kita coba install lagi yang ini ya, yang satu lagi, takutnya tadi kita salah install ya. Kita install aja dua-duanya, nggak apa-apa. Baik, sampai di sini tidak ada tulisan USB composite device. Baik, sudah diinstal. Untuk di bagian libusnya, handphone dalam posisi terkoneksi ke PC ya. Baik, di sini tinggal kita minimize dulu untuk file yang pertama. Kemudian kita beralih ke file yang kedua, yaitu file MediaTek Bypass Tool, yaitu file MCT-nya ya. Nah, di sini kita klik yang tombol bypass. Kemudian kita tekan ketiga tombol volume atas, volume bawah dengan tombol power secara bersamaan. Kita tekan ketiga tombol secara bersamaan sampai terdetek di file USB composite device. Kita tekan ketiga tombol secara bersamaan sampai handphone berkedip mati. Sudah berkedip mati. Kita tunggu reaksi di file MCT-nya. Handphone malah berkedip hidup ya. Artinya handphone masih belum terdeteksi oleh file MCT-nya. Baik, kita ulangi lagi untuk ke tahap yang kedua di bagian MediaTek Bypass Tool, bagian MCT-nya. Kita tunggu handphonenya sedang proses restart.
handphone masih dalam tercolok ke PC ya. Nah, di sini kita klik yang bypass. Kemudian kita tekan kombinasi ketiga tombol ini. Kita tekan kombinasi ya. Secara bersamaan. Kita tekan sampai terdeteksi di file MCT-nya. Dan handphone akan berkedip mati. Nah, maka di bagian aplikasi MCT-nya handphone sudah terdeteksi dengan normal dan keterangannya sudah oke semua. Dan di sini terdeteksi sebagai COM16. Baik, langkah selanjutnya kita minimize dulu, kita beralih ke aplikasi Playstool. Nah, di sini kita masukkan file scatter Oppo A11K-nya. Di sini saya menyimpan di file D ya. Ini dia Oppo A11K. Tinggal kita buka saja scatter Oppo A11K. Nah, ini dia, tinggal kita masukkan file scatternya. Sesudah dimasukkan, di sini kita masukkan file outnya ya. Dan saya akan sediakan di deskripsi untuk file-filenya. Untuk file out saya menyimpan di file Oppo A5s ya. Untuk file outnya saya menyimpan di sini ya. Ini dia file outnya. Nah, langkah selanjutnya setelah file-filenya dimasukkan, dan untuk file saya akan sediakan lengkap di deskripsi. Nah, di sini kita pilih menu option, kita klik. Nah, di sini kita pilih connection. Nah, di sini terdeteksi sebagai COM16. Baik, kita samakan di file MCT-nya apakah benar terdeteksi sebagai COM16. Sudah sama ya, terdeteksi sebagai COM16 di sini. Nah, langkah selanjutnya kita posisikan dulu. Kita masuk ke menu format. Nah, di sini kita klik yang manual test. Nah, di sini untuk yang ini kita tetap pilih MMC user. Dan kemudian untuk file formatnya tadi kita sudah sediakan. Ini dia file formatnya, tinggal kita copy pastekan aja. Yang ini kita hapus dulu. Kemudian kita kopikan file formatnya di sini intik. Untuk yang ini kita pastekan di sini. Dan untuk yang bawahnya kita hapus lagi. Kita pastikan lagi untuk yang ini, yang file format yang kedua kita kopikan lagi. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita klik start. Baik, kita tunggu. Sedang proses. Ternyata tidak bisa ya, gagal.
untuk memformat pin atau kunci layar Oppo A11K ini. Kita coba klik start lagi. Biasanya kalau berhasil langsung ya, tidak lama langsung saja berhasil. Ini gagal menggunakan cara ini, tidak bisa untuk menggunakan via Flash Tool. Baik, kita beralih ke handphone dulu ya. Kita cabut dulu handphonenya. Di sini kita coba hidupkan handphonenya. Handphone tidak nyala ya. Kita kombinasi dengan tombol volume atas dengan tombol power secara bersamaan, kita kombinasi. Sudah hidup ya. Jadi ketika handphone tidak menyala, ketika menekan tombol power, kombinasi dengan tombol volume atas untuk menghidupkannya, tekan agak lama ke volume atas dengan tombol power secara bersamaan. Baik, di sini karena menggunakan SP Flash Tool gagal, di sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan MRT ya. Untuk MRT yang saya gunakan MRT versi 3.77. Baik, kita langsung saja buka untuk MRT versi 3.77. Sini kita cancel. Nah, di sini kita pilih menu Oppo. Kemudian untuk modelnya di sini kita pilih A12 karena sama persis dengan Oppo A12. Di sini kita pilih format. Kemudian kita matikan handphonenya dengan menekan tombol power. Setelah handphone dalam posisi mati, dan lupa saya untuk kasih tahu, untuk membuka MRT harus tersambung ke jaringan internet dan waktu dan tanggalnya itu harus sesuai. Baik, setelah handphone dalam posisi mati, di sini kita klik start. Kemudian kita tekan tombol volume atas dengan volume bawah secara bersamaan sambil disolokkan ke PC. Kita tunggu sampai ada reaksinya. Sudah terdeteksi oleh MRT-nya. Kita tunggu sampai ada keterangan di bawahnya all is done. Baik, di sini sudah ada keterangan all is done dan sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita cabut. Kemudian kita coba hidupkan dengan menekan tombol power. Handphone sudah menyala, kita tunggu. Untuk proses restartnya berlangsung cukup agak lama ya. Jadi harap bersabar untuk menunggu proses restartnya selesai. Kita tunggu. Kita tunggu proses restartnya. Tadi saya menggunakan SP Flash Tool tidak berhasil ya. Padahal dulu saya berhasil menggunakan SP Flash Tool dan ada juga yang berkomentar berhasil.
pada saat membuka Oppo A12 ya, di video yang sebelumnya. Nah, di sini sudah selesai proses restartnya dan handphone kembali seperti baru ya. Jadi seperti itu cara mengatasi lupa PIN di handphone Oppo A11K. Baik, di sini untuk membypassnya, di sini kita masukkan kodenya bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu sampai masuk ke menu utama. Sedang proses memuat aplikasi. Sudah masuk ke menu utama atau tampilan utama. Baik, jadi seperti itu cara mengatasi lupa PIN Oppo A11K menggunakan MRT ya, karena tidak berhasil untuk menggunakan Flash Tool. Baik, semoga bermanfaat videonya. Selamat mencoba. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.